Selamat siang semuanya anak bapak. Gimana kabarnya hari ini? Tentu sehat semua kan? Oke baik, hari ini kita lanjutkan materi kita dari pembelajaran kita sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi baru hari ini, tentunya program-program yang kita buat sebelumnya itu pastikan sudah berjalan dengan benar. Mulai dari pembuatan nama database, kemudian penggunaan query simpan, kemudian penggunaan query menampilkan data. Nah, sebelumnya di sini Bapak tampilkan kembali hasil program yang kita buat sebelumnya. Baik anak-anak Bapak sekalian, tentunya pertama kita tetap menjalankan dulu sum-nya, kemudian jangan lupa Apache dan MySQL-nya dalam proses berjalan. Kemudian yang kedua, kita jalankan dulu yang namanya database-nya. Dari localhost, kemudian slash php myadmin, kemudian di enter. Baik, di sini coba kita lihat kembali nama database-nya. Nah, di sini yang Bapak buat nama database-nya adalah MySQL. Di mana di dalam database ini memiliki sebuah tabel yang namanya tabel siswa. Di mana tabel siswa ini memiliki atribut seperti NIS, nama, kemudian alamat, kemudian kelas, kemudian jurusan. Baik, sebelumnya perhatikan masing-masing atribut kalian. Upayakan di sini atribut jangan mengandung tanda spasi, supaya nanti pada saat kita membuat program menampilkan atau membuat program menghapus atau membuat program mengubah, di mana atributnya kita harus benar-benar menyesuaikan. Jangan sampai salah. Jadi alangkah baiknya semua atribut yang kita buat itu diupayakan mengandung huruf kecil. Baik, di sini ada beberapa record atau data yang sudah Bapak masukkan dari program yang kita buat sebelumnya. Kemudian langkah berikutnya, kita coba jalankan dulu program yang kita buat sebelumnya. Di sini Bapak buka tab baru ya. Oke, Bapak ketikkan di sini localhost, kemudian slash. Di sini Bapak buat sebagai folder utamanya adalah sekolahku. Kemudian slash. Sekarang kita masuk ke nama filenya. Saya buka di sini file input siswa .php. Kemudian di enter. Oke, baik. Nah, untuk atribut atau nama file yang Bapak buat itu tidak mesti sama dengan yang kalian buat. Jadi, kalian panggillah sesuai dengan nama-nama file yang sudah kalian buat sebelumnya. Ya. Baik, ini adalah tampilan untuk menginput data siswa. Oke. Coba di sini saya masukkan data yang baru yang belum ada tadi di database. Oke, contohnya di sini saya masukkan misalkan nama Anthony. Di sini nama Anthony belum ada ya. Oke, saya kembali ke halaman penginputan, saya masukkan. Pertama saya masukkan dulu NIS-nya. Misalnya 0087. Kemudian masukkan namanya Anthony. Kemudian masukkan alamatnya, misalkan Jalan Sukamaju. Kemudian saya masukkan kelasnya 11.
RVL dengan jurusan RVL. Kemudian klik tombol simpan. Baik, sekarang boleh kita lihat data yang kita masukkan tadi apakah sudah benar tersimpan ke dalam database-nya. Baik, coba kita lihat kemari. Saya klik lagi nama tabelnya ya, siswa, klik. Iya, maka muncullah di sini datanya Antoni, alamatnya, kemudian jurusannya. Berarti program untuk menyimpan sudah berhasil, ya. Yang berikutnya, sekarang kita lihat dulu data-data yang kita masukkan tadi dari database, kita tampilkan ke dalam halaman webnya. Nah, di sini saya buat ada sebuah menu tampil data, di mana menu tampil data ini kita linkkan ke halaman tampilsiswa.php, ya. Nah, di sini saya klik. Baik. Inilah data-data yang dimunculkan sesuai dengan data yang ada di database tadi. Ya, ini dia. Kemudian inilah kemarin materi atau program yang kita buat di minggu yang lalu, ya. Nah, selanjutnya di sini ada menu tambah data. Tambah data ini kalau kita klik dia akan terlink ke halaman input siswa, ya. Jadi kalau kita mau menambah data yang baru, ya silakan kita isi kembali, kemudian simpan, kemudian tampilkan data. Begitulah seterusnya, ya. Nah, jadi sampai di sini anak-anak Bapak sekalian, oke, sudah selesai ya projectnya ya. Jadi pastikan project ini sudah selesai sebelum kita masuk untuk materi hari ini yang baru, ya.